Di langit yang luas, ribuan meter di atas permukaan bumi, pesawat tempur dan pesawat pembom melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, membawa misi penting yang bisa menentukan jalannya sebuah operasi militer. Namun, sehebat apapun pesawat tempur modern, ada satu masalah yang selalu menghantui para pilot, yaitu bahan bakar. Ketika tangki mulai menipis dan pangkalan udara berada ribuan kilometer jauhnya, satu-satunya harapan seringkali datang dari sebuah pesawat yang tidak membawa bom atau rudal, melainkan membawa puluhan ton bahan bakar. Pesawat itu adalah Boeing KC-135 Stratotanker, tanker legendaris yang selama puluhan tahun menjadi pom bensin di langit bagi pesawat tempur Amerika. Pada masa awal Perang Dingin, militer Amerika Serikat menghadapi masalah besar dalam strategi udara jarak jauh. Pesawat tempur dan pesawat pembom memiliki kecepatan tinggi serta daya hancur besar, tetapi semuanya memiliki satu keterbatasan utama, yaitu jangkauan bahan bakar. Jika pesawat harus menyerang target yang sangat jauh dari pangkalan, mereka biasanya harus mendarat terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar. Situasi ini berisiko karena pangkalan udara di wilayah operasi bisa saja tidak tersedia atau bahkan telah dihancurkan oleh musuh. Dari kebutuhan inilah kemudian muncul sebuah solusi revolusioner dalam dunia penerbangan militer, yaitu pesawat tanker yang mampu mengisi bahan bakar di udara. Salah satu pesawat tanker paling terkenal adalah Boeing KAC-135 Stratotanker. Pesawat ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1950-an oleh Boeing. KC-135 melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1956 dan mulai digunakan secara resmi oleh United States Air Force pada tahun 1957. Sejak saat itu pesawat ini menjadi tulang punggung kemampuan pengisian bahan bakar udara Amerika Serikat selama puluhan tahun. Tugas utama KC-135 adalah melakukan aerial refueling, yaitu memindahkan bahan bakar dari pesawat tanker ke pesawat lain saat keduanya terbang di udara. Di bagian belakang, pesawat terdapat sebuah pipa panjang yang disebut boom refueling system. Boom ini dikendalikan oleh seorang kru khusus bernama boom operator yang berada di bagian belakang pesawat tanker. Dengan menggunakan kontrol khusus, operator mengarahkan boom tersebut ke port bahan bakar pesawat penerima. Proses ini berlangsung saat kedua pesawat melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, hanya berjarak beberapa meter satu sama lain di tengah langit terbuka. Dari segi kapasitas, KC-135 mampu membawa sekitar 90 ton bahan bakar jet. Namun tidak semua bahan bakar tersebut bisa diberikan kepada pesawat lain, karena tanker juga harus menyimpan bahan bakar untuk dirinya sendiri, agar dapat kembali ke pangkalan dengan aman. Dengan kapasitas tersebut, KC-135 biasanya dapat mengisi bahan bakar beberapa pesawat tempur sekaligus. Pesawat tempur seperti F-16 Fighting Falcon atau F-15 Eagle biasanya menerima sekitar 3 hingga 6 ton bahan bakar dalam sekali pengisian. Artinya, secara teori, satu KC-135 dapat melayani lebih dari 10 pesawat tempur. Namun, dalam operasi nyata, biasanya tanker mengisi sekitar 4-8 pesawat dalam satu misi, tergantung jarak, kebutuhan bahan bakar, serta cadangan keselamatan. Namun, situasinya jauh berbeda ketika tanker harus mengisi pesawat pembom strategis berukuran besar. Salah satu contohnya adalah Northrop Grumman B-2 Spirit. Bomber siluman ini memiliki kapasitas bahan bakar internal sekitar 75 ton, hampir mendekati jumlah bahan bakar yang dibawa oleh KC-135 itu sendiri. Karena itu, ketika B-2 melakukan pengisian bahan bakar di udara, tanker harus mentransfer jumlah bahan bakar yang sangat besar dalam satu sesi. Dalam banyak misi jarak jauh, satu KC-135 seringkali difokuskan hanya untuk satu B-2 saja. Setelah memberikan puluhan ton bahan bakar kepada bomber tersebut, tanker biasanya tidak lagi memiliki cukup bahan bakar untuk mengisi pesawat lain. Karena kebutuhan bahan bakarnya sangat besar, misi bomber sering melibatkan beberapa tanker di sepanjang rute penerbangan agar pesawat dapat terus terbang ribuan kilometer tanpa harus mendarat. Sebagai gambaran, jika dalam satu operasi terdapat 4 pesawat B-2 yang berangkat dalam satu misi, maka biasanya diperlukan setidaknya 4 pesawat tanker KC-135 untuk mendukung pengisian bahan bakar mereka. Bahkan dalam penerbangan jarak sangat jauh, bomber tersebut bisa bertemu tanker lebih dari satu kali selama perjalanan pergi dan pulang.
Di balik peran strategis tersebut, ada juga kisah-kisah dramatis yang membuat KC-135 dijuluki sebagai penyelamat di langit. Dalam beberapa latihan militer dan misi patroli jarak jauh, ada saat-saat ketika pesawat tempur hampir kehabisan bahan bakar. Situasi ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari manuver tempur yang menguras bahan bakar lebih cepat, perubahan rute akibat cuaca buruk, hingga bandara tujuan yang tiba-tiba tidak bisa digunakan. Dalam kondisi seperti itu, pilot pesawat tempur biasanya hanya memiliki sedikit waktu sebelum bahan bakarnya benar-benar habis. Di tengah langit yang luas, mereka kemudian memanggil pesawat tanker untuk meminta bantuan. Ketika KC-135 akhirnya muncul di Cakrawala, momen tersebut sering menjadi harapan terakhir bagi pilot yang hampir kehabisan bahan bakar. Pesawat tempur kemudian terbang mendekati tanker dan menjaga posisi tepat di belakangnya dengan jarak hanya sekitar belasan meter. Di bagian belakang KC-135, boom operator mulai mengarahkan boom pengisian bahan bakar dengan sangat hati-hati. Dalam beberapa menit, ribuan liter bahan bakar mengalir dari tanker ke pesawat tempur yang nyaris kehabisan bahan bakar itu. Karena peran inilah KC-135 sering dijuluki oleh para pilot sebagai gas station in the sky atau pom bensin di langit. Pesawat ini mungkin tidak membawa senjata, tidak terlihat secepat pesawat tempur, dan tidak memiliki kemampuan siluman seperti bomber modern. Namun, tanpa kehadirannya, banyak misi udara jarak jauh tidak akan pernah bisa dilakukan. Selain membawa bahan bakar dalam jumlah besar, KC-135 juga dioperasikan oleh kru yang relatif sedikit. Biasanya pesawat ini diawaki 3 orang, yaitu pilot, co-pilot, dan boom operator. Pilot bertugas menerbangkan pesawat dan menjaga posisi tetap stabil saat proses pengisian bahan bakar di udara. Co-pilot membantu navigasi, komunikasi, serta memantau sistem pesawat selama misi berlangsung. Sementara itu, boom operator memiliki tugas paling unik, yaitu mengendalikan pipa pengisian bahan bakar dari bagian belakang pesawat dan mengarahkannya secara presisi ke pesawat yang akan menerima bahan bakar. Selain berfungsi sebagai tanker, KC-135 juga bisa membawa penumpang atau kargo militer jika dibutuhkan, seperti teknisi, personel militer, atau peralatan logistik. Namun dalam operasi perang, tanker biasanya tidak terbang langsung di wilayah pertempuran. Pesawat ini umumnya berada ratusan kilometer dari area konflik di wilayah yang lebih aman. Pesawat tempur seperti F-16 Fighting Falcon atau F-15 Eagle akan mendatangi tanker di titik pertemuan khusus di udara untuk menerima bahan bakar sebelum kembali ke misi. Seiring bertambahnya usia armada tanker lama, militer Amerika Serikat mulai memperkenalkan pesawat generasi baru sebagai penerusnya. Pesawat tersebut adalah Boeing KC-46 Pegasus yang juga dikembangkan oleh Boeing untuk menggantikan sebagian armada Boeing KACI-135 Stratotanker milik United States Air Force. KC-46 memiliki teknologi yang lebih modern, sistem pengisian bahan bakar digital, serta kemampuan membawa bahan bakar lebih banyak. Selain berfungsi sebagai tanker, pesawat ini juga dapat mengangkut puluhan penumpang, kargo militer, bahkan digunakan untuk evakuasi medis. Saat ini, Amerika Serikat masih mengoperasikan sekitar 390 unit KC-135 dalam berbagai varian yang tersebar di pangkalan udara di seluruh dunia, menjadikannya salah satu armada pesawat tanker terbesar yang pernah dimiliki sebuah negara. Pada akhirnya, pesawat seperti Boeing KC-135 Stratotanker mungkin jarang menjadi sorotan dibandingkan pesawat tempur atau bomber siluman. Namun, di balik setiap misi udara jarak jauh, justru pesawat tanker inilah yang memastikan semuanya dapat terbang lebih jauh, bertahan lebih lama di udara, dan kembali ke pangkalan dengan selamat.